Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman semua. Siang ini saya akan coba menjelaskan mengenai lung overflow secara keseluruhan, saya garis besar dan nanti akan dikerucutkan kepada pasien post BT-Shunt. Jadi definisi dari lung overflow sendiri ini pada pasien pediatri adalah kondisi ketika aliran darah ke paru-paru tuh berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan normal. Dalam konteks kelainan jantung kongenital ini biasanya terjadi karena pulmonary blood flow atau KIPI ini meningkat. Jika aliran paru jauh lebih besar daripada aliran sistemik, maka rasio KIPI dibandingkan dengan QS atau QS itu adalah aliran ke sistemik meningkat, misalnya lebih dari 1,5 banding 1 atau bahkan lebih dari 2 banding 1, itu akan menyebabkan overflow. Jadi nilai normalnya adalah KIPI banding QS itu 1 banding 1 atau 1. Secara normal ini tadi ya sama. Jadi ya darah yang mengalir ke paru-paru seharusnya sama dengan darah yang mengalir ke sistemik. Tapi pada beberapa pasien PJB terjadi L2R shunt sehingga terjadinya peningkatan KIPI atau pulmonary flow. Ketika KIPI ini naik, maka tekanan kapiler pulmonal atau PVR ini meningkat. Ini akan menyebabkan edema interstisial atau edema pada alveolar paru dan akan menyebabkan gagal napas dan gagal jantung, terutama gagal jantung kanan. Secara fisiologis, PVR pada bayi baru lahir atau pasien-pasien pediatrik itu tinggi dan akan turun dalam beberapa hari hingga minggu pertama kelahiran. Biasanya menurut Miung ini ada di minggu ke-6 sampai minggu ke-8. Pada pasien PJB, penurunan PVR ini dapat meningkatkan KIPI. Jadi pada bayi baru lahir ini PVR-nya akan tinggi atau tekanan pada paru-paru ini akan tinggi karena fisiologi dari sirkulasi di dalam kandungan. Ketika dia lahir, maka aliran darah atau aliran oksigen ke paru-paru itu semakin meningkat. Itu menyebabkan vasodilatasi dari pembuluh darah pulmoner sehingga uh, makin lama makin turun PVR-nya atau tekanan parunya makin turun. Mekanisme lung overflow dapat dijelaskan dalam beberapa tahap. Pada PJB dengan L2R shunt, di sini saya coba menjelaskan saya coba memberikan contoh pada 3 PJB yang sering, yaitu pada ASD, VSD, dan pada PDA. Jadi jika terjadi L2R shunt, maka KIPI atau aliran darah ke paru meningkat dikarenakan ada shunt. Pada ASD ini shuntnya ada di level atrial. Pada VSD dia shuntnya ada di level ventricle. Dan pada PDA dia shuntnya ada di level aorta dan pulmonary artery. Nah, ketiga hal tersebut atau shunt-shunt ini dapat menyebabkan peningkatan dari KIPI. Ini akan menyebabkan pulmonary venous return-nya meningkat. Di sini terlihat dengan tanda panah ya. Tanda panah ini dari artinya adalah aliran darah. Jadi yang tadinya 222 ini balik dari paru ke LA satunya lagi tercuri ke jantung sebelah kanan. Nggak bisa ngecas. Hal ini akan menyebabkan overload volume pada pada LALV dan akan menyebabkan gagal jantung kognitif. Jadi dilihat dari sini yang pasti ukurannya membesar atau dilatasi adalah PA, PA-nya pasti membesar dan P-nya pasti membesar gitu. Hal ini atau shan-shan ini yang menyebabkan KIPI-nya meningkat. Sebenarnya tidak hanya 3 kelainan ini, tapi yang lain juga ada. Jadi kelainan-kelainan yang terjadi atau defek-defek yang terjadi pada jantung ini dapat membuat
PVR atau PVR turun dan KIPI-nya meningkat. Nah, peningkatan pulmonary vascular resistant ini ketika aliran darah ke paru terlalu tinggi, maka tekanan hidrostatik di kapiler pulmoner juga meningkat. Cairannya kemudian akan keluar ke jaringan interstisial paru dan inilah yang akan menyebabkan edema pada paru. Dan ini akan mengakibatkan compliance pada parunya menurun, pasiennya RR-nya meningkat, ada usaha napas dilihat dari retraksi sela iganya, lalu ada rongki basah yang menandakan edema paru dan akhirnya meningkatkan kebutuhan oksigen. Ini untuk menilai pulmonary vascular resistant. Uh, ini tekanan-tekanan normal yang ada di jantung. Ini di PA tuh normalnya MPAP tuh 15, biasanya di aorta nih 75, di LA ini 8, di RA ini 3. RV ini juga diastoliknya 3, sistoliknya sesuai sama PA-nya 25, di PV juga sama 8 dengan LV-nya diastoliknya 8 dan sistoliknya 100 sesuai dengan aortanya. Untuk menilai pulmonary vascular resistant adalah mean PA pressure dikurangi mean left atrium pressure yang ini. Untuk mengetahui sistemik vascular resistant dari kita menghitung dari mean aortic pressure-nya ini dikurangin tekanan dari RA di sini. Nah, nilai PVR ini pada pasien pediatri maupun dewasa nilai normalnya adalah 1 sampai 3 units per meter persegi. Untuk rasionya PVR dan SVR adalah 1:10 atau sampai dengan 1:20. Untuk nilai systemic vascular resistant pada pasien pediatrik itu sebenarnya normalnya 20 unit per meter kuadrat. Tapi ini akan bervariasi antara 15 sampai 30 nilainya. Dan nilai SVR pada neonatus itu biasanya 15 sampai 10 sampai 15 dan perlahan akan naik sampai 20 unit per meter persegi pada usia 12 sampai 18 bulan. Ini saya ngambilnya juga dari MIUM. Nah, hal-hal tadi akan menyebabkan peningkatan dari KIPI akan mengakibatkan gangguan ventilasi dan perfusi dari paru karena dia tadi akan menyebabkan edema pada paru. Jika perfusinya tadi terlalu tinggi, maka ventilasinya akan terganggu. Ini yang dinamakan nanti adanya mismatch dan akan menyebabkan hipoksemia relatif. Lalu kita masuk kepada lung overflow post BT-shunt. Pada modify MBT-shunt, over sirkulasi biasanya terjadi karena kombinasi dari apakah itu shuntnya yang terlalu besar atau graftnya yang terlalu besar atau PVR-nya yang rendah atau systemic vascular resistance-nya yang relatif tinggi sehingga darahnya akan tercuri ke paru. Nah, tata laksana lung overflow pasca BT-shunt ini bukan mengejar saturasi setinggi mungkin, tapi tujuannya adalah untuk menyeimbangkan KIPI per QS. Tujuannya tadi agar oksigen delivery ke sistemiknya itu optimal. Karena saturasi yang terlalu tinggi, tekanan diastolik yang rendah, edema paru, dan laktat akan meningkat. Itu akibat dari kurangnya QS. Dan itu merupakan tanda dari pulmonary overcirculation dan systemic still. Jadi alirannya lebih banyak yang ke paru daripada yang ke sistemik. Secara patofisiologi aliran dari sistemik ke pulmonalnya meningkat, itu menyebabkan KIPI-nya meningkat, lalu akan menyebabkan edema paru. Jika sudah terjadi edema paru, maka venous return ke LA-nya akan meningkat dan menyebabkan volume overload pada ventricle. Hal ini akan menyebabkan gagal jantung, lalu QS-nya akan menurun atau bisa menjadi low cardiac output syndrome dan perfusi ke sistemiknya akan buruk. Tandanya dengan laktatnya yang naik, asidosis maupun oliguri.
Ada yang dinamakan dengan diastolic runoff. Jadi jika aliran Bitishan atau modify Bitishan tadi terlalu besar, baik itu mungkin karena grafnya yang terlalu besar, akan terjadi diastolic runoff. Yaitu darahnya mengalir ke sirkulasi pulmonal saat diastol. Akibatnya, karena kan ini shuntnya dari arteri subclavia biasanya atau brachialis ke PA. Nah, akibatnya tekanan diastoliknya nanti akan turun. Nah, perfusi koroner dan organ sistemiknya juga akan menurun karena kita tahu koroner itu diperdarahi atau dialiri aliran darah dari aorta itu ketika diastol. Lalu akan terjadi acidosis dan low cardiac output. Excessive pulmonary circulation melalui shunt ini dapat mengganggu perfusi koroner tadi dan organ pada perifer. Ini yang dinamakan diastolic runoff. Jadi diastolnya terlalu rendah. Jadi saat diastol, karena diastolnya terlalu rendah, dia semuanya ngalir ke paru. Faktor pencetus long overflow post Bitishan ini yang pertama adalah ukuran shunt yang terlalu besar atau ukuran grafnya tadi terlalu besar. PVR-nya rendah. PVR rendah ini bisa diakibatkan oleh FiO2 yang terlalu tinggi atau oksigen yang diberikan dari ventilator FiO2-nya terlalu tinggi, bisa disebabkan oleh hiperventilasi juga maupun disebabkan oleh alkalosis. Pada hal yang ketiga adalah SVR yang terlalu tinggi. Jika SVR-nya tinggi, dia akan menyebabkan resistensi sistemiknya tinggi. Jadi darah tadi akan ngalir ke PA karena darah akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Yang keempat adalah jika ternyata saat durante operasi PDA-nya itu tidak dievaluasi atau tidak ditutup. Karena yang kita tahu PDA itu mengalirkan darah dari aorta ke pulmonal seperti skema yang tadi ada di awal. Dan yang terakhir adalah ventilasi. Biasanya ini untuk perawatan di ICU-nya kalau dari anestesi biasanya terlalu apa ya? Biasanya dibikin hiperventilasi. Jadi misalnya FiO2 tadi tinggi, itu akan menyebabkan penurunan dari SVR, pulmonary vascular resistant dan akan meningkatkan KIPI. Secara klinis yang terjadi itu biasanya saturasinya lebih dari 85 karena yang kita tahu Bitishan itu target saturasinya kurang dari 85 jadi biasanya 75 sampai 85%. Lalu akan terlihat ada takipnu yang tadi ada retraksi sela iga, ada rongki dan edema paru. Pada CXR akan terlihat pletora. Lalu selanjutnya ada white pulse pressure atau tadi tekanan diastolik rendah yang menyebabkan run off. Adanya peningkatan laktat dan asidosis metabolik yang mencerminkan bahwa perfusi di perifernya tidak baik. Ada penurunan urin output juga sama yang diakibatkan oleh perfusi jaringan yang tidak baik. Biasanya saturasi mix venusnya rendah dan adanya hepatomegali, takikardi maupun kardiomegali. Tadi seperti yang tadi disebutkan, prinsip tata laksananya adalah KIPI harus sama dengan QS. Jadi harus 1:1. Karena jika KIPI-nya terlalu tinggi, maka QS-nya akan turun. Memang terlihat mungkin saturasinya baik, lebih dari 85%. Namun perfusi jaringannya akan buruk. Itu yang menyebabkan pulmonary over circulation dan systemic still atau tercuri ke pulmonar. Caranya biasanya kalau di ICU kita menurunkan FiO2 secara bertahap sesuai target saturasinya tadi antara 75 sampai 85%. Jadi FiO2-nya tidak boleh terlalu tinggi. Yang kedua, hindari hiperventilasi karena hiperventilasi tadi menyebabkan PCO2 turun dan akan menyebabkan alkalosis. PCO2 yang turun dan alkalosis ini akan menyebabkan PVR turun. Untuk PaCO2-nya dipertahankan sekitar 40 sampai 45 mmHg. PIP-nya juga harus adekuat karena PIP meningkatkan PVR secara relatif sehingga dia bisa menurunkan KIPI. Yang terakhir adalah hindari alkalosis respiratori karena tadi alkalosis ini akan menurunkan PVR dan memperburuk
pulmonary over circulation. Selanjutnya kalau memang dia sudah jatuh kepada pulmonary edema, maka kita harus menata laksana dari pulmonari edemanya itu dengan cara apa? Yang pertama dengan pemberian diuretik, lalu evaluasi balance cairan harian dan evaluasi fungsi ginjalnya juga untuk diuretiknya. Namun yang kita Bitisan itu atau modified Bitisan itu volume dependent. Jadi diuretiknya juga tidak boleh terlalu agresif karena akan menyebabkan underfill dari grafnya. Jadi memang evaluasi balance cairannya ini harus per hari dan harus dilihat lagi hemodinamik dari pasiennya. Selanjutnya kita harus menurunkan SVR. Tadi uh, dengan biasanya obat-obatan baik milrinone maupun vasodilator. Jadi uh, ketika tekanan di perifernya rendah, maka darah akan lebih memilih untuk ke perifer daripada ke paru gitu. Karena kalau dari tekanan SVR-nya tinggi atau tekanan dari perifernya tinggi, shunt ke parunya tadi akan meningkat atau tadi KIPI-nya akan meningkat. Diagnostiknya itu bisa dengan ekokardiografi, dengan chest X-ray, dan laboratorium BGA tadi dan monitoring. Untuk pilihan terapi definitifnya, jika medikamentosa terus sentikan ventilatornya udah kita rubah tidak tidak memperbaiki keadaan pasien, maka kemungkinan harus dilakukan beberapa intervensi. Yang pertama adalah shunt bending. Jadi BT shunt-nya itu di bending atau dikecilkan. Jadi kita masuk ke redo operation, kita buka lagi. Yang kedua adalah shunt revision atau downsizing. Misalnya sebelumnya dengan graf 4 mili terlalu besar, kita kurangi menjadi grafnya yang 3 mili. Selanjutnya adalah take down atau ligasi shunt-nya. Jadi dilepas atau dibongkar semua atau diikat atau diligasi. Nah, yang saya baca ada juga bisa intervensi transkateter. Jadi dengan percutaneous dia shunt-nya ditutup dengan vascular plug atau dengan coil atau partial flow reduction dengan downsizing via transkateter. Cuman yang partial flow reduction dengan downsizing transkateter ini saya belum pernah tahu, Dok. Demikian presentasi saya siang ini. Mohon arahannya, Dok. Ya, terima kasih Laila Sari. Laila Sari. Ah, ya, sudah tahu, nggak usah kasih tahu lagi. Ya, ini adalah satu hal yang sering terlupakan karena jarang terjadi atau bahkan kalau terjadi kita abai, ya abai karena nggak memikirkan hal-hal seperti ini terjadi, ya. Tapi bagi seorang heart surgeon harus harus paham mengenai itu bahwa walaupun jarang terjadi, bisa terjadi at any time, ya. Tadi sudah jelaskan lagi, ya, rinci dan sangat informatif sekali. Kamu menyiapkan ini berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan? Hari, hebat kamu ya. Saya aja nggak bisa. Ya, jadi bagi saya pribadi ini adalah suatu review karena sudah lama sekali eh, masalah overflow shunt itu ya. Lama sekali bahkan tidak teridentifikasi karena kelalaian kita, karena kita sering abai ya. Karena memang jarang terjadi. Kalau terjadi, kita juga nggak menyangka kalau itu bisa terjadi. Ya. Kenapa bisa terjadi? Itu kan tadi sudah dijelaskan banyak sekali. Ya. Yang pertama bagi seorang ahli bedah adalah itu tadi ukuran shunt terlalu besar. Ini sudah beberapa kali dalam tahun ini ya. Sekarang bulan Juni ya. Dari Januari sampai Juni ini sudah kalau nggak salah sudah beberapa kali terjadi. Terjadinya
karena memang syannya terlalu besar. Kita pasang. Kenapa bisa terlalu besar? Karena no other choice. Karena syannya yang kita available cuma itu. Ya, satu. Nggak ada pilihan lain. Waktu itu maunya syan yang 3,5 atau yang 4 mili. Tapi tidak tersedia. Di depo tidak tersedia. Yang ada adalah 5 mili dan 6 mili. Ya kan? Kalau nggak salah pasiennya dokter Erik kalau nggak salah. Atau bahkan pasien saya sendiri juga waktu itu ya. Terus yang kedua, eh, karena nggak ada pilihan lain kita pasang. Yang kedua adalah masalah timing of surgery, yaitu pas kasus-kasus tersebut merupakan kasus emergency. Pasien dengan cyanotic heart disease, kemudian spell, berarti kan harus dipitiskan. Nah, harus dipitiskan, kok ternyata tidak available size-nya. Ya, nah itu. Jadi biangnya adalah masalah size dari konduinya itu. Ini memang masalah yang sering kita hadapi di lapangan ya, masalah alkes dan sebagainya. Ini repotnya lagi, pada congenital heart disease itu variatif sekali, jadi variasinya banyak sekali dibanding dengan variasi operasi pada dewasa. Ini aja kita sudah disibukkan masalah availability dari grafnya, ya, dari grafnya, karena berdasarkan berat badan, dari berat badan itu kita bisa menilai size dari arteri pulmonalis. Ya. Belum lagi kalau arteri pulmonalis itu adalah suatu hal yang bukan hanya stenosis tapi atresia. Ya, jadi artinya bahwa variasinya banyak sekali. Sehingga dari pediatrik congenital disease ini harus banyak pilihan-pilihan. Ya, harus banyak pilihan-pilihan. Itu yang kalian harus ingat nanti pada kalau kalian sudah selesai, terus kalian dihadapi problem yang sama, ya mengaca di sini. Ya, kadang-kadang kita itu tidak ada akar, rotan pun jadi, atau kebalik ya, tidak ada rotan, akar pun jadi, ya. Jadi harus pandai-pandai begitu. Lain halnya kalau misal di center yang sangat maju, misalkan di Harapan Kita atau di AJN Malaysia, itu tidak ada masalah alkes, ya. Jadi itu karena nggak ada masalah, ya kalian taunya ya itu. Tapi ketika sudah kerja di daerah yang tidak sebaik center-center tersebut, kalian dituntut untuk melakukan suatu terobosan-terobosan baru, ya. Tapi tetap tujuannya sama, outcome-nya harus bagus. Nah ini kan ada tugas tambahan kan, ada tugas tambahan. Kemudian di situ ada PDA yang masih paten. Seringkali kan pada cyanotic heart disease, ini kita bicara cyanotic heart disease ya, karena topiknya adalah pitisian. Ya. Cyanotic heart disease itu eh, seringkali diikuti oleh PDA. Kalau nggak ada PDA, berarti ada kolateral. Itu sudah kaidah itu, ya kaidah. Karena tujuan dari PDA sama kolateral yang masih eksis itu adalah tujuannya untuk merumat atau maintenance dari pulmonary blood flow. Aliran darah paru harus tercukupi. Kalau nggak tercukupi pasien mati, ya. Jadi mengikuti standar QPQS 1:1. Itu orang bisa hidup. Kalau QPQS-nya nggak 1, ya kualitasnya nggak bagus. Bisa mati pasien, ya. Jadi standarnya 1:1. Nah, ada pertanyaan, dilakukan BT-shunt tapi ada PDA. Nah, ini juga dilematis, ya. Karena kalau BT-shunt kita kan menggunakan yang modified ya, menggunakan suatu graf ya, graf bukan cuma vascular graf doang, tapi betul-betul graf khusus untuk BT-shunt.
Karena kalau vaskular graf biasa, dia itu istilahnya masih ngeringet, tahu ngeringet kamu. Ya, jadi porus, masih porus. Tapi kalau eh, kegunaannya khusus untuk kepentingan bitisan, dia tidak porus, ya, tidak porus. Jadi itu bedanya. Kenapa bitisan, kita ngerjain bitisan tidak pernah memakai vascular graft, tidak pernah, ya. Itu yang kalian harus pahami. Pertanyaan tadi dilanjutkan. Ini kalau saya mau melakukan bitisan, apakah PDA-nya diligasi apa enggak? Ya. Nah, ini menurut kalian gimana? Pilih yang mana? Diligasi atau tidak? Kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab? Siapa yang setuju delegasi? Nah, gitu aja. Siapa setuju? Oke, Sela. Terus Maria, Idar, Agung, Arinda. Terus apa lagi? Yang tidak setuju delegasi siapa? Sisanya ya. Pastilah sisanya ya. Oke, saya jelaskan aja. Kadang-kadang dilematis itu. Ya, saya sendiri menganut kurang suka kalau delegasi atau bahkan dipotong. Kenapa? Karena nyawa pasien bergantung pada bitisannya. Nah, kerugian bitisan itu apa? Kerugiannya suka blok, ya. Kalau misal tadi sudah dijelaskan, dia adalah sangat bergantung pada volume, ya, sangat bergantung pada volume. Kalau pasiennya dalam CVP-nya rendah, misalkan, atau tadi disebut ada kadar output-nya turun, ya, otomatis itu kan volumenya kan berkurang. Kalau berkurang, ya, kalau berkurang maka potensial terjadi suatu trombus atau clot di situ. Dan alirannya kan juga berkurang, ya. Nah, di situ sehingga bitisan itu sangat tergantung volume. Makanya kalau bitisan kamu harus melihat CVP-nya di ICU. Jangan terlalu rendah, ya, jangan terlalu rendah untuk bisa menghidupi bitisannya itu. Terus kedua, karena saya nggak suka kalau diligasi, ya. Saya khawatirnya kalau dia blok karena adanya clot, ya, ada trombus, pasien langsung mati. Tapi kalau PDA masih kita biarkan terbuka, dia masih bisa survive lewat PDA-nya. Pasien masih bisa hidup karena masih ada aliran PDA. Bisa difahami ya. Itu kalau PDA tidak diligasi, ya. Tapi kerugiannya apa? Ya, kerugiannya seperti pasien kemarin. Ya, eh, kalau misalkan PDA tidak diligasi, sedangkan grafnya lancar, ya, ada double aliran yang masuk ke paru-paru. Jadi banjir parunya. Ya, jadi banjir. Kalau banjir konsekuensinya itu tadi, kadar output bisa turun, kemudian diastolik pressure-nya juga turun, ya, sehingga terjadi gagal jantung. Ya. Jadi memang serba repot, serba repot. Kalau diligasi takutnya grafnya buntu, pasien mati karena nggak ada backup dari PDA. Kalau dibiarkan, ya akan terjadi potensial jadi aliran darah paru banjir, ya seperti left to right shunt yang besar. Jadi analoginya kayak gitu ya, paham ya? Nah terus sikap kita bagaimana? Sikap kita ya pertama size dari graf harus surgeon yang menentukan. Patokannya bagaimana, ya kan? Pertama solusinya atau antisipasinya kamu harus mempunyai beberapa size, mulai dari 3,5, 4, kemudian 5 dan 6. Ya, ini sudah satu set ini. Memang ada yang 3 mili, tapi kalau terlalu kecil itu gampang buntu, ya kan? Kalau terlalu besar
itu juga akan jadi satu lung overflow. Jadi kamu siapkan mulai 3,5, kemudian 4, kemudian 5, dan 6. Ya, kadang-kadang 6 itu dipakai untuk pasien-pasien yang lebih besar. Misalnya pada falut dewasa, tapi tidak bisa dikorektif karena megunnya kurang misalkan. Ya, kita pasang 6 mili. Dasarnya apa? Dasarnya cukup adalah diameter dari RPLPA. Kalau diameternya 3,5, kamu pasang 4, ya banjir dan tidak bisa dan lebih sulit, ya. Jadi memang ukurannya, panduannya, pedomannya ya size dari RPA ataupun LPA, ya. Kalau RPA-nya size-nya 5 mili, ya, tapi belum memenuhi half size, kamu kan harus melakukan petition. Boleh dikasih, kamu pasang 4 mili atau 5 mili, ya. Jangan 3 mili atau 3,5 mili, buntu, ya. Jadi surgeon harus punya pilihan-pilihan seperti itu, ya. Terus satu hal lagi yang penting pada congenital disease, kan rata-rata bayi atau anak-anak, ya. Bayi atau anak-anak itu toleransinya sebetulnya lebih lebar dibanding dewasa, ya. Lebih lebar dibanding dewasa kompensasinya, ya. Jadi kalau misalkan kompensasinya itu misalkan oh 1 jam pada anak-anak, ya. Dewasa itu segera terjadi, ya, perburukan maksudnya. Tapi pada anak-anak mekanisme kompensasi itu lebih lama. Cuman kerugiannya begitu fase kompensasi itu terlewati tanpa ada upaya untuk mengatasi, ya. Oh bagus kok, saturasinya bagus kok, padahal dia sudah pakai inotropik tinggi, ya. Bagus kok, ini bagus, urinnya cukup, padahal dia pakai inotropik tinggi misalkan. Itu bukan hemodinamik stabil, bukan. Dia stabil karena inotropik, ya. Jadi begitu sudah ada perburukan pada pasien-pasien pediatrik atau ya congenital disease pada anak-anak, begitu fase mekanisme kompensasinya sudah terlewatkan, itu sudah kita terlambat untuk mengatasi dan prognosanya jelek, mortalitas tinggi. Bisa paham, ya? Kalau sudah dia apa namanya kurvanya sudah turun, sudah sampai di bawah, dia terus baru kita atasi problem itu, untuk meningkat lagi itu kecil sekali kemungkinannya, kecil sekali. Sehingga di mana posisi kita untuk melakukan intervensi dan sebagainya sebelum dia turun anjlok ini, ya. Sebelum turun anjlok, bukan di situ, ya. Kalau sudah terjun bebas, itu untuk naik lagi sulit, ya. Itu adalah kaidah-kaidah yang harus kalian pahami. Just wait and see, ya. Harus berpikir, boleh wait and see tapi punya target waktu, punya target kira-kira kalau nanti dengan medikamentosa, dengan adjust ventilator gini-gini, ya, terus ternyata nggak ada perbaikan, di situ kamu harus masuk. Tadi sudah disebut bahwa untuk lung overflow, ya, itu juga sebetulnya mortalitas juga cukup tinggi. Cuma lebih bisa dikontrol, ya, di ICU dibanding dengan blok. Kalau blok itu sudah menakutkan, at any time bisa jadi satu sudden death kalau kita nggak aware. Tapi kalau lung overflow masih ada celah waktu untuk memperbaiki, ya. Cuma memperbaiki dengan medikamentosa, dengan macam-macam itu kita harus mempunyai plan, target, waktu. Jangan terus-terusan menunggu, ya kan? Karena obat-obatan itu kan ada efektivitasnya.
Kalau dipakai dosisnya sudah besar, terus tiba-tiba efektivitasnya menurun, ya itu kamu harus beraksi di situ. Tidak boleh mengandalkan medikamentosa lain. Tadi saya sebut bagaimana tata laksana bedah, ya, yang open ataupun yang intervensi. Yang open kamu harus melakukan downsizing, yaitu dengan melakukan ligasi, shunt, atau takedown, atau mungkin dilakukan bending, ya bending. Cuma kalau bending agak sulit karena grafnya itu kan merupakan suatu PTFE. Kalau kamu bending ya tetap nggak bisa, agak sulit lah. Lebih mudah adalah di take down atau ligasi, ya, kemudian dibikin baru, ya, dibikin baru di sisi kontralateralnya atau dibongkar di situ, dilepas semua, ganti yang baru, ya. Jadi istilahnya eh, dikorai ya. Apa korai bahasa Indonesia apa? Apa Ben? Bukan sekedar dicuci, disepul ya, disepul. Biasanya pakai heparin dan sebagainya untuk mengeluarkan klot-klotnya ya. Kemudian baru dipasang yang baru lagi ya. Jadi itu adalah ini penting sekali ya. Seperti yang pasien sudah hari keberapa? Kelima atau keenam ya. Pasien dokter gitu yang dipasang bilateral bitisan itu ya. Itu sudah direncanakan untuk dilakukan intervensi transkateter. Jadi dipasang koil, tapi ditunggu dulu efektivitas yang sampai betul-betul maksimal, baru kalau nggak bisa efektif, baru dilakukan downsizing. Ya, jadi itu pentingnya seringkali terlupakan, tidak teridentifikasi dengan baik atau terabaikan, ya itu adalah kelalaian kita. Jadi si Sheila tadi presentasinya bagus sekali. Saya nggak percaya kalau kamu nyiapkan 4 hari. Ya, jadi informatif sekali. Oke, silakan ada pertanyaan 2 atau 3 pertanyaan silakan. Semisal kita tidak meligasi PDA-nya dan tetap ada bitisyannya. Dan ternyata dengan obat-obatan dan tata laksana kita itu tidak bisa sama sekali berkurang. Berarti mau tidak mau kita harus masuk lagi untuk ligasi PDA-nya. Itu gimana dong? Apa tetap kita harus masuk lagi untuk ligasi PDA-nya atau bagaimana? Kalau seandainya kita nggak lepas dok, mungkin dokter Heru ada ini, saya kayak pengalaman sebelum-sebelumnya gimana dok? Terima kasih dok. Kalau memang dia overshunnya karena ada double, jadi misalnya PDA-nya nggak diligasi, itu ya harusnya diligasi. Tapi kalau yang saya baca itu memang biasanya PDA-nya itu diligasi dok. Jadi benar-benar dicari PDA-nya nggak ada, baru kita pasang bitishan. Atau misalnya dicari PDA-nya ada, PDA-nya diligasi dulu, ditutup dulu, baru bitishannya dipasang. Kalau yang PDA-nya tidak diligasi, saya kalau di Miung sama Mafrodis nggak ada dok. Oke, jadi kalau kamu baca di literatur lain, yaitu ada yang menganut, saya ingat waktu saya membimbing eh, karya akhirnya dokter, siapa jenengnya? Siapa? Yang suruh masuk staff sini nggak mau itu loh. Siapa sih? Cewek. Siapa? Gel. Gel. Yang anak-anak salah daftar itu loh. Hah? Ah, ya kan? Itu karya akhirnya membandingkan antara PDA diligasi sama dibiarkan, kemudian dengan plus petition. Ya. Itu dari kesimpulan, seingat saya kesimpulan dari
karya akhir Dr. Grace itu tidak signifikan, ya, secara statistik loh ya, secara statistik tidak signifikan. Kemudian juga kalau kamu ikut misalnya seminar-seminar atau simposium ya tentang congenital disease ya internasional ya, ini memang masih menjadi suatu fokus atau bukan perdebatan, opsional. Menurut saya opsional. Karena yang tahu adalah surgeonnya sendiri, bukan orang lain. Ya. Hanya memang opsionalnya itu ada beberapa pilihan. Mereka memilih delegasi karena takutnya adalah lung overflow. Tapi kalau kamu melakukan ligasi, ya, mencamai kan lung overflow, bukan. Artinya kan dia khawatir terjadikan blok kalau delegasi. Berarti kamu harus mengantisipasi bagaimana supaya tidak terjadi blok. Ya, caranya yaitu grafnya kamu tidak boleh terlalu panjang. Satu. Yang kedua, grafnya juga posisinya naruhnya harus benar, tidak boleh twisting. Sehingga kamu perhatikan graf-graf untuk physician pasti ada marker biru itu ya. Itu tujuannya adalah supaya tidak twisting. Markernya harus di depan mata, ya. Jadi itu kamu harus pertimbangkan. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dia akan selain twisting, dia akan jadi kinking. Kinking itu apa ya? Nekuk ya, terlipat ya, sehingga terjadi suatu blok di situ. Itu kamu harus tahu. Silakan dikasih, tapi kamu harus tahu, harus bisa menjamin aliran shunt itu lancar. Ya. Sedangkan pada pasien-pasien tertentu, kalau misalkan saya mau pasang 3,5 mili, tapi kok konsekuensinya blok karena lo kecil toh, ya ada pendapat yang biarkan biarkan PDA terbuka. Ya, jadi ada dua pilihan. Yang tahu yang bisa memilih siapa ya surgeon yang ngerjakan. Ya, surgeon yang ngerjakan. Wah, lebih aman saya tidak meligasi. Nah, bagaimana kalau terjadi lung overflow? Saya akan mengatasi dengan intervensi. Pasang coil. Ya, pasang coil. Itu ya. Kalau terjadi lung overflow, pasang coil. Soalnya kalau diligasi, kemudian kamu pasang shunt, apalagi terlalu kecil, blok, mati pasien. Ya, langsung mati, cepat sekali matinya dibanding kalau lung overflow. Lung overflow juga mematikan, tapi kita masih punya waktu untuk melakukan intervensi. Kira-kira gitu jawabannya ya. Ada lagi? Yuk, Benny. Jadi lung overflow itu seringkali tidak terdeteksi intraoperatif. Seringkali tidak terdeteksi karena kan dia dalam pembiusan, kemudian dalam apa ya? Ya itulah ya. Kemudian satu-satunya adalah kamu melakukan dengan evaluasi TEE ya. Dengan evaluasi TEE. Kelancarannya bagaimana flow-nya itu harus dijamin, harus ada. Repotnya kalau TEE-nya itu error, ya error, eh, kok ini nggak ada aliran, BTC-nya nggak ada aliran, tapi saturasinya misalkan mulai menurun, ya tidak ada aliran, mulai menurun, ya kan? Itu berarti kan ada kemudian blok toh, ya kemudian blok toh, sehingga surgeon dan anestesi melakukan suatu
bitisan di tempat lain. Ya, ada satu hal lagi, seperti tadi sudah dijelaskan, aliran tidak mengisi pada graf. Salah satunya adalah karena memang under volume, ya, underfilled. Tadi sebutkan underfilled. Ini harus diperhatikan. Kalau underfilled, ya jelas gak ngisi dia. Tapi saturasinya juga nggak bagus-bagus amat. Ini seringkali mengecoh, ya, seringkali mengecoh. Jadi prinsipnya kalau intraoperatif sulit dibuktikan pada intraoperatif. Seringkali di ICU yang di apa bisa dievaluasi. Di ICU kan banyak ininya ya. Eh, Dia perlu waktu untuk memberikan suatu suatu simptom atau sign dari lung overflow, ya, termasuk misalkan urin outputnya kurang, ya, padahal CVP-nya cukup tinggi, gitu kan, cukup tinggi. Tadi diberikan suatu furosemide, ya, diuretik, tapi diuretik nggak boleh terlalu eksesif. Nanti bisa terjadi suatu underfilled, itu ya. Jadi memang lung overflow itu yang lebih sering ditemukan di postoperatif di ICU, ya, gitu ya, karena perlu waktu. Nah kalau intraoperatif kan cuma isinya apa ya, setelah dipasang kamu evaluasi, evaluasi, oh oke 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 oke, ya, nggak tahu selanjutnya bagaimana, ya gitu ya. Tapi kalau bisa diketahui, intraoperatif lebih cepat diketahui itu kondisi block dibanding yang lung overflow. Paham ya? Oke, ada lagi? Ya, Bella. Dia bergantung sama dia tahu aja, dia juga bergantung sama PVR dan SVR-nya. Jadi ada beberapa maintain yang sistemik maupun yang paru. Nah kalau misalnya chainnya pakai ventilator, bisa di PVR-nya dinaik turunan itu tadi dengan FiO2-nya sama kita lihat BGA-nya, karena
FiO2 yang tinggi itu kan bikin dia vasodilatasi. Parunya dilatasi, balik lagi dia ke paru semua. Jadi itu harus Pertanyaannya apa? diagramnya juga dari sistem dari paru. Jadi tidak bisa dengan tekanan. Ya, dari sini saya melihat aktivitas kalian ya. Bella sudah banyak kemajuan ya. Pertama sudah berani ngomong, termasuk si Yaputra ya. Tambah lama tambah maju ya. Ya alhamdulillah ada hal-hal yang eh, menarik ya. Kemudian dari Sheila juga memberikan suatu reasoning yang ilmiah sekali. Dan itu nggak bisa kalau tidak menguasai materinya. Memang dalam presentasi ilmiah itu kalian harus menguasai materi. Memang ya materi yang kamu bawakan. Ya. Kita sebagai penguji tahu kok, walaupun papermu bagus ya, bahasanmu tulisannya bagus, tapi ketika presentasi kita kan ada poin penguasaan materi itu bisa kelihatan ya. Jadi dari sini ya si Lela bagus sekali memberikan suatu reasoningnya dan saya berharap kamu nanti jadi pediatric cardiac surgeon. Nah, sudah dilihat di sini nah. Oh Lela, oh, saya di mana? Saya sudah nggak ada. Ya, jadi artinya bahwa memang tidak tergantung pada diastolic pressure. Diastolic pressure itu adalah sebagai konsekuensi aja, konsekuensi. Ya, artinya eh, dia menjadi suatu akibat oleh sesuatu penyebab. Ya. Namun konsekuensinya ada karena memang ada masalah, ada grafnya, misalnya terlalu besar ya tadi disebutkan ada aliran darah balik dari paru ke jantung kiri yang tadi disebut venous return ya, tapi venous return yang istilahnya itu dari PV bukan dari PA ya. Itu besar ya yang diagram-diagram kotak-kotak tadi ya. Nah itu pulmonary venous return itu yang kiri ya. Jadi vena pulmonalis besar sehingga akan membawa volume juga, membawa pressure, membawa volume sehingga jadi mekar dilatasi. Lama-lama dilatasi itu menyebabkan suatu gangguan diastolic pressure sehingga bertambah berat jantung sebelah kiri sehingga terjadi congestive heart failure, gagal jantung kongestif ya. Gagal jantung kongestif itu salah satu ditandai dengan rendahnya diastolic pressure. Nah, itu dampaknya berlanjut lagi. Dampaknya berlanjut lagi kalau diastolic pressure-nya rendah, dampak selanjutnya pada koroner. Koroner itu bisa mengisi
ketika diastolic pressure-nya itu normal atau ya normal paling enggak ya, itu bisa mengisi darah itu bisa mengisi ke arteri koroner. Tapi kalau diastolic pressure-nya rendah, dia tidak bisa mengisi dengan baik. Sehingga terjadi tambah berat suatu failure dari LV-nya ya, heart failure lah paling enggak. Jadi sekali lagi bahwa diastolic pressure dalam hal ini itu merupakan suatu akibat yang mengakibatkan lebih berat beban dari jantungnya ya. Jadi untuk mengaturnya bagaimana? Ya tentu saja diatur, kan ada mengenai yang bagaimana meningkatkan SVR, bagaimana menurunkan PVR, misalkan begitu. Atau ya itu kan diatur dengan inotropik dan sebagainya. Kan ada rumusnya. SVR itu berapa rumusnya? Heart rate kali stroke volume ya. Stroke volume sama dengan heart rate kali cardiac output ya. Gitu ya. Itu rumus-rumus itu basic sekali. Ya Bella ya. Ya, baca lagi waktunya terbatas. Oke. Ada lagi? Masih ada lagi mengenai ini? Ini jarang sekali ya terjadi ya. Ini saya juga reviewin dari presentasi si Sela ya. Nanti tolong dimasukkan sini ya. Satu lagi kalau misalkan ini ya, dulu saya presentasi di PIT kalau nggak salah. Perawatan pasca bedah PT shunt. Bila saturasi turun ya 70% ke bawah, itu pertama yang kamu pikirkan ekstrakardiak dulu. Bagaimana paru-parunya? Seringkali pada small baby usia di bawah 3 bulan atau 4 bulan ya, seringkali atau bahkan mungkin semuanya push up-nya terjadi atelektasis paru ya, small baby, kemudian usia di bawah 2 atau 3 bulan itu mostly adalah terjadi satu atelektasis paru dan itu mortalitasnya cukup tinggi ya, sehingga ini menjawab ini kenapa sih kok pediatrik itu melakukan apa namanya stenting ya, stenting PDA toh yang terakhir kan gagal toh, terus akhirnya dilakukan PT shunt ya. Kenapa pada usia 2 atau 3 bulan ke bawah dilakukan stenting? Karena dulu itu PT shunt atau open itu ya, PT shunt ya, itu banyak mortalitas seperti tadi itu, bahwa small baby, usia rendah, itu banyak mortalitas. Sehingga untuk lebih amannya dilakukan stenting by transcatheter intervention ya. Di situ ya. Repotnya kalau mereka gagal, ya sudah ya kita do something pada pasien itu ya. Kemudian selain ekstra kardiak kamu harus tahu ya, itu juga kalau pasien itu adalah dengan complicated heart disease misalkan, itu ada masalah tekanan paru tinggi apa enggak, tapi itu adalah satu hal lain yang harus dipikirkan terakhir mungkin. Ya, kenapa saturasinya turun misalkan. Yang paling gampang adalah berpikir, oh itu blok di PT shunt kok tambah turun. Padahal PT shunt itu kan targetnya 85% sampai 90% toh. Kira-kira seperti itu. Kalau di bawah 70 kan kita berpikir blok. Ya. Harus dievaluasi dengan TE dengan benar. Ya. Nah, di sini disebut kalau PDA menutup, berarti kan awalnya ketika operasi nggak ditutup, tidak diligasi. Ya. Nah, di sini bahasanya, bila PDA menutup, pasien ya, severe cyanotic heart disease pada small baby, usia 1 bulan, 2 bulan misalkan, 2 bulan.
Biasanya dikasih apa di awal emergency, pasien spell, kasih prostin, ya, PGE1, prostin. Tujuannya kan untuk mempertahankan PDN terbuka, ya. Sekali lagi ini tadi bukan mengoreksi Sheila ya, tapi untuk mempertajam. Jadi PDA jangan ditutup. Artinya kalau memang pada severe cyanotic heart disease pada pasien kecil, prostin jangan di stop pada saat operasi, sebelum operasi, pada saat operasi, dan pada saat post operasi. Ya, jadi biarkan terbuka. Karena untuk backup pada small baby ya, dengan severe cyanotic heart disease, ya, jangan ditutup, biarkan terbuka dengan prostin dan sebagainya. Pada pas post operatif baru dievaluasi kembali. Nah, tadi saya tambahin lagi, si Sela tadi mengatakan bahwa sebelum petition diligasi dulu, baru dipasang petition. Itu betul. Kalau pakai mesin, ya, kalau pakai mesin, kadang-kadang atau seringkali, dulu saya sering mengerjakan petition tanpa mesin, karena mengadakan mesin itu nggak gampang. Mesin kita cuma satu, ya. Jadi saya hampir nggak pernah pakai mesin, saya melakukan petition, ya. Nah di situ dulu keterampilan sering bedahnya juga anestesinya. Kalau menghadapi intraoperatif spell anestesi harus cepat. Berikan beta blocker misalkan, ya, dan berikan adrenalin cukup tinggi untuk menopang, untuk mempertahankan systemic blood flow, ya. Kemudian dilakukan packing. Jadi ada hal-hal yang sederhana tapi bisa membantu menyelamatkan pasien. Sebab apa? Ketika kamu melakukan arteriotomi, ya, peatomi, sudah dibuka, nggak mungkin kan klaimnya dilepas, mati pasien karena eksanguinasi. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, sebelum dipasang dikasih dulu itu kalau pakai mesin. Kalau tidak pakai mesin, apapun ya, tidak pakai mesin, jangan pernah sekali-sekali kamu melakukan ligasi dulu. Harus masuk mesin dulu. Ya, harus pakai mesin dulu. Makanya kalau pasien-pasien kita lakukan operasi ya, itu dengan CPP ya, PDA wajib ditarik. Ketika ketemu jangan ligasi dulu. Ligasinya kapan? Setelah mesin on. Ya, itu sudah aturan standar. On mesin baru kamu ligasi, baru melakukan suatu prosedur yang definitif. Oke? Cukup ya? Ayo Bang Sindan. Ini mengenai basic lagi ya. Kalian semua ahli bedah harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Heru. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Izin memaparkan tentang basic, tentang zonasi dari ruang operasi atau operating theater. Jadi ruang operasi itu adalah jantung dari rumah sakit yang mengadakan pembedahan, di mana pembedahan itu akan dilakukan. Jadi disebut sebagai operating theater itu berasal dari UK, dari amphitheater. Jadi di situ ada medical student untuk mengobservasi jalannya pembedahan. Kepentingannya apa untuk menzonasi dari operating theater ini, yaitu adalah untuk safety, kemudian pencegahan dari infeksi, dan kesembuhan dari pasien. Jadi biasanya operating theater itu membutuhkan pendekatan dari multidisiplin dari teknik sipil, dari mechanical, electrical, kemudian dari biomedical juga. Anestesi juga
tentu sangat berperan pada zonasi dari operating theater ini. Jadi untuk zonasi ini, ruang operasi itu adalah sumber potensial terjadinya infeksi di rumah sakit, terutama infeksi pada luka. Jadi untuk desain dari operating theater ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko terjadinya infeksi di rumah sakit atau hospital infection. Kemudian ruang operasi ini biasanya didasarkan pada 4 konsep zona. Jadi di sini ada zona disposal, kemudian zona protektif, zona bersih atau clean zone, kemudian ada zona aseptik. Jadi pada prinsipnya ini tujuannya adalah untuk mengurangi risiko infeksi, terutama pada staf, kemudian pasien, juga untuk suplainya atau alat-alat yang melalui ruang operasi itu juga harus steril seperti itu. Jadi tidak menimbulkan adanya infeksi. Pemisahan antara alur yang berisiko untuk mengakibatkan infeksi atau alur yang kotor itu pemisahan itu harus terjadi. Jadi itu sangat penting. Kemudian untuk space atau zonasi ini harus dilakukan pembersihan secara berkala, mulai dari pintu masuk hingga ruang disposal itu. Kemudian ini material dan sampah juga harus dibersihkan atau dibuang dari ruang operasi tanpa melewati ruang yang bersih atau ruang steril itu. Kemudian selain itu ventilasi juga sangat penting. Jadi di sini ada 4 zona, saya akan menjelaskan masing-masing. Yang pertama adalah protective zone. Protective zone itu adalah ruang yang area paling luar. Jadi bisa dilihat di sini protective zone ini adalah ruang paling luar dari ruang operasi. Jadi biasanya terdiri dari ada ruang pantry, kemudian ruang ganti, kemudian ada ruang RR, kemudian ruang transfer, itu termasuk ruang protektif. Jadi di sini biasanya itu tidak perlu restriksi yang ketat. Jadi masih bisa menggunakan pakaian-pakaian yang pakaian bebas seperti itu. Di sini termasuk ruang ganti, kemudian ada ruang resepsi, ruang transfer, kemudian ada ruang tunggu, nasi. Berikut ini gambarnya. Kemudian ada ruang clean zone atau ruang bersih. Ini adalah ruang intermediate antara ruang zona protektif dengan zona aseptik. Jadi di sini kita bisa melihat biasanya kita tandai dengan adanya line merah seperti itu. Ketika kita masuk line merah itu adalah masuk zona bersih. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke situ. Biasanya alat-alat, kemudian staf, perawat dan dokter itu melewati ini. Biasanya itu terdiri dari lemari-lemari, kemudian ada equipment, kemudian ada peralatan-peralatan seperti alat pemadam kebakaran dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada sterile zone. Sterile zone ini adalah jika tadi sudah melewati protective zone, kemudian clean zone, masuk ke sterile zone atau zona operasi. Di sini adalah zona yang dilakukan tindakan pembedahan. Ya. Di sini sterilitas itu sangat penting dan harus dijaga. Di sini ada instrumen-instrumen steril, kemudian ada scrub station, kemudian ada
staf bedah di sini eh, bekerja dengan prosedur yang sangat ketat, termasuk juga dokter-dokter anestesi. Dan zona ini tidak boleh ada benda-benda dari zona yang lain masuk. Seperti itu. Jadi ini di sini operating room dan terakhir adalah zona disposal. Zona disposal itu adalah zona pembuangan limbah baik dari zona aseptik. Jadi untuk disposal zone ini kenapa dibuat disposal zone? Karena limbah-limbah ini tidak boleh melewati zona clean atau zona protektif. Jadi harus dilewatkan melalui eh, zona disposal. Jadi ada koridor sendiri. Di sini termasuk adanya janitor, kemudian ada kloset dan tempat pembuangan. Jadi fungsinya apa disposal zone ini adalah untuk mengkontrol infeksi. Jadi memisahkan dari sampah dari pasien dan staf-staf di sini. Disposal zone, kemudian ada disposal corridor. Untuk manfaat dari zonasi ini adalah untuk mencegah adanya hospital acquired infection, kemudian juga mencegah adanya surgical site infection, kemudian mencapai standar paling tinggi aseptik. Kemudian memfasilitasi fungsi dari operating theater secara lancar, kemudian menyediakan good working environment. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk level restriksinya. Jadi ada level unrestricted, semi-restricted, dan restricted. Tadi sudah jelaskan. Memang untuk unrestricted ini biasanya itu pada zona protektif, unrestricted. Jadi untuk pasien-pasien atau keluarga pasien itu boleh masuk tanpa mengganti baju atau menggunakan pakaian khusus. Ini bisa ada ruang locker, kemudian ruang ganti, kemudian ada ruang transfer, seperti itu. Kemudian semi restricted ketika kita sudah masuk ke dari batas merah ini adalah zona semi restricted atau zona clean. Jadi di sini untuk staf-staf khusus yang boleh masuk, untuk keluarga atau petugas yang menggunakan pakaian bebas itu tidak bisa masuk. Kemudian ada restricted area. Restricted area ini termasuk adalah ruang operasi, kemudian ruang tindakan dan ruang-ruang steril yang lain. Gitu. Jadi kesimpulannya di sini ada zona protektif, kemudian zona bersih, zona steril, dan disposal zone atau dirty zone. Kemudian untuk yang unrestricted itu ada di zona protektif, kemudian semi restricted itu ada di zona clean, untuk restricted itu ada di sterile zone dan dirty zone. Terima kasih dokter. Oke, ini saya tambahin ya untuk informasi ini. Itu kepustakaan tahun berapa itu? Baru ya? 2010. Oke. Punya saya bisa di-share ke situ ya, sebentar. Masuk Zoom ya? Tidak. Masuk Zoom. Ojo ndelok iki, zaman aku sik kafir. Mana Zoom-nya ini? Ini. Loh kok di-update? Install lagi. Iki sih install. Jalan. Wis kopi naik ambek nggak.
Ya pakai flash disk saja. Bisa. Jadi sebagai ahli bedah kamu harus menguasai kamar operasi. Barangkali salah satu dari kalian, salah dua atau salah semua jadi direktur. Ya, yang sudah kelihatan mata ini si nenek ini. Direktur awal pros di Riau, Pekanbaru. Ya, nah, lo katanya ada 3 di awal pros sana. Ya, masa kamu kalah? Ya, makanya jadi direktur kamu. Ya, supaya bisa punya bawaan mereka. Oke, jadi di sini ya next ya, coba. Terus ya terus. Jadi ini dulu disusun ketika gedung ini belum jadi ya. Kita kerja di OK 609 terus ya. Jadi ini adalah nanti kamu kalau jadi direktur untuk membangun kamar operasi, ini adalah standarnya ya. Standarnya nggak asal bangun. Kalau kamar operasi di sini di PPJT itu asal bangun, ya tidak mengikuti kaidah-kaidah seperti ini, sehingga penuh dengan misteri dan penuh dengan masalah. Ya terus, nah, pembagian kamar operasi tadi sudah disampaikan sama Jindan ya. Ini versi bahasa Indonesianya bahwa untuk zoning itu ya area itu dibagi 3. Area publik, yaitu misalkan di bawah atau di lobi. Di GBPT kan ada lobi bawah toh, yang pendaftaran dan sebagainya. Itu adalah area publik. Tidak perlu kamu buka sandal, sepatu, atau pakaian khusus, tidak perlu. Karena public area. Kemudian
semi publik itu sudah harus dibatasi, yaitu pasien-pasien atau orang-orang tertentu saja, misalkan transporter, kemudian pasien yang mau operasi, ya, keluarganya biasanya nggak boleh masuk, keluarga cukup berada di area publik area, ya. Kemudian baru setelah itu ke daerah aseptik, ya. Daerah aseptik itu sekitar kamar operasi, padahal daerah aseptik nanti dibagi-bagi, ya. Ya, terus nah ini daerah aseptik ini lanjutan yang dari tadi, ya. Itu hanya ada pasien, nurse dan personel OK, ya. Itu dibagi menjadi, kalau kita balik, daerah aseptik 2, ya, itu untuk kamu scrub, ya, scrub, kemudian juga untuk pasien masuk kamar operasi, ya, kemudian juga untuk nanti ada gambarnya, ya, untuk anestesi dan sebagainya, ya. Kemudian daerah aseptik 1 ini sudah masuk kamar operasi dia, ya. Aseptik 1 itu tempat siam yang sudah di kamar operasi, kemudian anestesi, ya, dokter anestesi yang membius itu kan, terus omloop, ya. Kalau kamu jadi omloop ya tempatnya di area 1, aseptik 1, tapi semuanya sudah ada di dalam kamar operasi. Nah, daerah aseptik 0 itu meja operasi. Ya, meja operasi ada pasien, kemudian ada surgeon, ada asisten, ada scrub nurse, ya. Ada asisten, ya. Oke, terus ini ya. Ini ya, dari publik itu kan biasanya apa? Lobby tadi, ya. Kemudian ini masih ada keluarga pasien dan sebagainya. Kemudian pasien dijemput oleh petugas transporter, masuk semi publik. Semi publik ini pasien diganti pakaian, ya. Pakainya diganti pakaian bedah misalkan untuk pasiennya, ya. Kemudian baru masuk ke aseptik 2, ya. Aseptik 2 tadi sudah saya sebutkan, baru aseptik 1. Ini merah ini sudah yang merah jambon ini, ya. Itu sudah masuk di kamar operasi. Nah, khusus aseptik 0 itu meja operasi dengan surgeon yang sudah steril, ya. Semua yang sudah steril, yaitu surgeon, asisten 1, asisten 2, scrub nurse. Itu sudah steril semua, itu di area yang merah padam ini, ya. Ya. Jadi yang aseptik 1 itu ada mesin anestesi, ada anestesinya, ada omloop, ya. Ada PPDS yang ngawasi, dokumentasi dan sebagainya. Kira-kira paham, ya? Terus nah, ini penjabarannya siapa-siapa yang ada di, misal di ruang publik, mana ruang publik, ya, di sini, ya. Ini sudah semi publik, ya, ruang publik di luarnya lagi. Semi publik itu ini mana, ya, personel yang langsung dengan, ya, enggak, ini di sini nih, ya. Jadi aseptik 2 dari semi publik yang sudah dijemput pasien oleh transporter dibawa ke aseptik 2, ya. Ini kira-kira ini punyanya ini alat-alat anestesi. Oh, bukan, alat anestesi di sini, ya. Di sini ini nih personel yang tidak langsung, ya. Oke, terus masuk aseptik 1. Ini sudah kamar operasi bulatan besar ini di tengah. Baru aseptik 0 itu yang betul-betul steril, ya. Oke, terus ya, ini tata ruang. Nanti kalau kamu jadi direktur itu jangan sembarangan, ya. Tadi sudah ada ukurannya, ya. Ada ukurannya, harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Bukan asal bagus, bukan asal nyaman, tidak. Tapi kepentingannya adalah kepentingan untuk pasien dan untuk personel kamar operasi. Terus ini ukurannya, ya. Jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar
Oh ini besar ini bagus, nah, bukan masalah besar semakin bagus. Belum tentu semuanya itu distandarkan pada kebutuhannya, ya pada kebutuhannya. Kalau 603, kamu tahu OK 603 sekarang, ya dulu itu desainnya itu pada tahun saya masih Cibeda Umum kalau nggak salah ya. Gedung itu kan buatan Jepang. Eh, saya lupa sekitar tahun 96, 95, 96 itu sudah kita mulai operasional di sana. Itu 603 itu sebetulnya didesain untuk OK hybrid. Makanya lebih besar daripada 609, ya, lebih besar dari 609 karena itu memang didesain khusus untuk OK hybrid tahun 1995. Di Indonesia belum ada OK hybrid waktu itu. Tapi kita sudah menyiapkan. Tapi ternyata ganti apa namanya penguasa ya akhirnya diganti pula ya. Akhirnya sekarang jadi OK 603 yang difungsikan sebagai pure sebagai OK. Kegedean sebetulnya karena dulu di situ ada Siam untuk keperluan OK hybrid memang lampunya dan sebagainya. Oke, terus nah membuat jumlah kamar operasi itu enggak asal aja. Nanti kamu bikin banyak ternyata yang dipakai hanya satu atau dua, lainnya siapa yang menghuni? Jawabannya apa? Siapa yang menghuni lainnya? Kalau 10 kamu bangun kamar operasi, tapi yang dipakai cuma dua, yang 8 siapa yang menghuni? Hah? Siapa? Panggonan wingit. Ya, siapa yang pernah lihat panggonan wingit? Ya, oke. Terus, oh ini hanya perbandingan aja ya. Oke, itu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Satu, dua, calon direktur? Calon direktur? Saya nggak mau jadi direktur ya. Itu ya, enak operasi aja ya. Hah? Kayaknya yang suka struktural siapa? Manajemen. Pusing. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, itu sekedar pengetahuan yang kalian harus tahu ya. Karena kalian adalah nanti jadi seorang ahli bedah. Jangan sampai dikibulin sama insinyur. Jadi PPJT ini yang bangun siapa? Insinyur. Tidak melibatkan ahli bedah. Akhirnya kan setelah jadi kan dirombak sana sini, disesuaikan dengan desain untuk peruntukan kamar operasi. Ya, ini adalah bangunan untuk pencitraan. Kenapa saya ngomong? Karena saya tahu, saya terlibat sejak awal waktu desain ini disampaikan oleh para pemborong itu pada direktur dan kebetulan memang saya termasuk mewakili dari ahli bedah, ya sampai terjadi seperti ini. Usulan-usulan kita ditolak semua. Waktu itu saya sama Prof. Paul ya. Ini kan penggawanya artinya yang itu kan Prof. Paul. Jadi saya ngekor sama Prof. Paul. Ya, oke, nggak ada? Ada kasus? Cepetan, we still have another 10 minutes. Nek, kalau kamu jadi direktur, undang saya ya. Hah? Kan sudah bisa dipanen. Iya, kira-kira berapa tahun lagi? Hah? Ajiji? Ya cari rumah sakit yang lain toh. Hmm? Small is beautiful, kan begitu. Gitu ya. Ya aja Ajiji sana kamu ajarin, pasang chest tube ya. Jualan kebab aja lagi itu kantinnya. Astaga. Mbak Nelly.
Dua dokter izin sementara untuk minggu depan rencananya 2 karena ICU kita masih dari 4 full 3 pasien pediatri dok. Jadi dari dokter Arif juga kemungkinan Senin nggak bisa main karena full ICU-nya. Full dok. Kalau misalnya hari Rabu ini juga nanti melihat apakah hari Minggu sudah ada kemungkinan pasien yang akan bisa turun. eh Hari Minggu, dokter. Jadi kita lihat minggu pagi progres dari ICU-nya bagaimana. Hari Minggu kita infokan ke pasiennya untuk datang di hari Senin. Seleksi pasien ini memang diambil kemungkinan yang hari Rabu ini yang ASD yang harapannya baik dok. Yang hari Jumat. Oke. Ini pasien pertama, Saudara Lukman, 23 tahun, dengan underweight dok, ASD sekundum, TR mild. Beda dong. Ini, itu usianya sudah mungkin 42. Iya, pasien ini diketahui memiliki riwayat penyakit jantung bawaan sejak lahir 23, dok. Ini dok, jadi sudah dewasa dengan saturasinya. Katanya, ya. Kalau left to right shunt, untuk yang mau ujian ya dengerin ya. Kalau left to right shunt, simple case, atau left to right shunt, yang pertama kamu lihat itu saturasinya. Ya. Kalau saturasi di atas 95%, ya, kemungkinan pH itu ada tapi kecil. Kalaupun ada, itu bukan pH berat, ya. Jadi kalau di bawah 90%, hati-hati. pH-nya biasanya berat, ya. Kalau di bawah 90%, itu hampir Eisenmenger. Kamu cuma lihat itu aja, ya. Ya, terus next. Jadi saturasinya masih sekitar 95-96, tidak anemis, tidak sianosis. Ini klinis pasiennya. Berikut EKG-nya dokter, masih dengan sinus ritem. Ini ronsennya. Diulang ya. Diulang, siap. Nanti saat Jas X-ray-nya. Baik dokter. Ini juga labnya sudah dari bulan 4 dok, dengan HB-nya 16,7. Berikut TTE ini sudah lama dokter 2024, tapi ada TEE yang 2025. Yang terakhir aja. Yang terakhir TEE-nya. TE yang terakhir. TEE-nya 11 Februari 2025 dok. Yang terakhir kok. Iya, habis ini baru nanti saat mas kita. Oh belum. Jadi ini yang terakhir dari pasiennya. Nah, ini waktu saat didiskusikan terakhirnya ini dok. Jadi gini ya, apalagi kalau left to right shunt, hari kemarin sama hari ini bisa berubah. Hari ini sama hari besok bisa berubah. Ya, jadi kalau data sudah setahun lebih atau 3 bulan lebih untuk kelainan left to right shunt, itu jangan dipakai acuan untuk membuat suatu decision. Sebab mungkin saja pada eko yang sudah kedaluarsa lebih dari 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, ya, itu misalkan kamu sudah memutuskan, oh ini tutup aja ASD closure titik, ya. Padahal kelainan left to right shunt itu progresif, tergantung besar defeknya. Semakin besar defeknya, aliran darah ke paru semakin banjir, ya. Kalau semakin banjir, pasti bisa berdampak pada vaskularisasi, ya, bisa menjadi cepat terjadinya suatu hipertensi pulmonal yang berat, bahkan Eisenmenger, ya, nanti dibuktikan dengan QPQS dan parinya. Ya. Jadi message-nya adalah jangan pernah membuat suatu
data eko yang sudah lama sebagai acuan untuk keputusan operasinya, jenis operasinya maksudnya. Oke, teruskan Sela. Siap, Dok. Nanti diulang ya. Siap, Dokter. Oke, terus. Kami perbaharui. Ini lalu ASD-nya ini sekundum dengan Level acan. Chan ya, Dok, masih Oke, diameternya diameter 20. besar itu. Terus. Aortanya normal dengan mitralnya ada Ini MR buat ringan. belajar yang mau ujian ini ya, membiasakan membaca begini-begini ya. DTR trivial Terus, dengan PR-nya ringan, terus, tidak ada trombus, oke, tidak terus. didapatkan SEC dengan Oke, SEC sekundum. stop di situ. Terutama yang mau ujian ya. Kalau ada soal ASD dewasa, ASD-nya gede, left to right shunt, ya, dewasa, ASD-nya gede, left to right shunt. Pertama-tama yang kamu mesti harus minta datanya adalah bagaimana katup mitralnya. Karena itu seringkali satu paket. Satu adalah katup mitralnya, apakah ada regurgitasi, bagaimana gradasi dari regurgitasinya, ringan, sedang, berat. Yang kedua yang kamu harus tanyakan atau harus lihat sendiri lewat eko. Bagaimana dimensi dari LV-nya? Sering ASD besar itu ada MR ringan dan disertai dengan LV yang tanda petik smallish. Kenapa harus tahu 3 hal itu? ASD besar, ada MR, ada LV tanda petik smallish, itu untuk menentukan jenis operasinya. Bukan cuma klosur, tapi klosur, tapi dengan cara apa? Ya. Terus kalau left to right shunt, kamu harus tahu apa namanya mulinnya. Oke, terus kan? Paham ya, itu dicatat ini supaya untuk jembatan keledainya nggak terlalu lama kamu berhenti di soal 1. Kateterisasi jantungnya November 2025. Ini Mulinnya mulinnya flow ratio 3, ya. Flow ratio QPQS 3, berarti high ya. High flow, kemudian parinya berapa? 3. Iya, 3, sekian ya. Ya, agak tinggi ya. Agak tinggi, tapi masih bisa dioperasi. Dan ini kan data bulan November. Kalau CAT kan bukan nggak bisa diulang, tapi ya pertimbangan ekonomi saja, nggak usah diulang. Jadi parinya berapa tadi? 3, ya? 3,3. Flow-nya 4, 3. Oke, PA pressure-nya berapa di sini? PA pressure-nya di situ 7. Ya? Bukan. MPAP-nya 55, Dok. Jadi 73/42. Min-nya 55. Min-nya 55, Dok. Kemudian aortanya? Dengan min aortanya di 74. Aortanya kamu lihat di sini ya, seringkali disembunyiin sama penguji. Berapa? 74. 74. Min-nya? Min-nya, Dok. Berarti 55 dibanding dengan 74. More than half ya. Sekitar 60% ya. Artinya apa? Berat. pH berat ya. pH berat. Nah terus LV-nya gimana? LVDD-nya berapa? Yang tadi saya bilang LV apakah tanda petik smallish atau enggak? Dilihat dari LVDD ya. LVDD. Berapa? Ekonya dari yang 2024. Oh iya, enggak bisa. Nanti kalau yang diperbarui kamu harus minta data itu ya. Jadi kalau berdasarkan data yang kamu sajikan ini saja, ada pH berat, ya, ada MR ringan yang 2 tahun lalu, ya kan, itu kan progresif. Mungkin sekarang sudah MR-nya sudah sedang atau bahkan berat, ya kan. Nah, kamu harus siap-siap, tutup, kemudian dikasih jendela,
ya. Nah, kalau MR-nya moderate to severe, kamu harus melakukan repair dengan ring anuloplasti. Atau kalau ada patologis pada leafletnya, ya replace. Ya, itu ya, paham ya. Jadi nunggu data dari Eko terakhir. Oke? Siap, Jadi Dok. cara berpikirnya sistematik seperti itu, kamu cepat bisa menemukan jawaban dan kamu bisa mengerjakan soal pertama itu cuma 1 menit. Iya, Nek. Setengah menit. Cukup kamu? Setengah menit atau minta 1 menit? Padahal jatahnya 10 menit. Setengah menit. Awas nggak kamu buktikan ya. Dia kan janji sama saya setengah menit jawab. Oke, paham ya? Oke, next case. Ini ya terus keputusannya apa ini? Putusan dari PPJT-nya untuk ya ASD closure dengan nanti dicek pH-nya dengan pH Ini tancap. salah ya. Ini bulan 5 tahun ini. Padahal ekonya tahun 24. Iya, 2025 TE. T-nya. TE-nya 2025. Bulan? Bulan Februari. Lah ya, setahun lebih loh. Setahun. Nggak bisa dipakai pedoman. Ya. Nggak bisa dipakai pedoman. Iki siapa yang tanda tangan ini? Dokter Tio lah. Hah? Dr. Erik, Dok. Jangan ya. Saya sebagai yang paling senior di sini ya, tak kasih tahu kamu. Datanya sudah basi. Dan left to right sign itu progresif. Data ini belum tentu sama dengan real time-nya. Oke? Asal tahu ya. Keputusannya apa? PA tancap Durante op, Terus? One Guns, dan ASD closure dengan ASD Skip. creation. Oke. Mitranya nggak diapa-apain Mitralnya tidak diapa-apain karena ringan, Dok. setahun yang lalu. Lah ya, ini kan data Eko setahun lalu kan? Iya, setahun Iya. lalu. Ya, jadi tambahin aja. Kalau MR-nya moderate to severe, ya, tanpa patologis pada leaflet, dilakukan ring anuloplasti. Oke, paham ya? Jangan sampai salah. Ini buat kasus ujian bagus ini. Tapi saya nggak mau nguji kamu. No. Hah? Saya mau menguji AJJ aja. Hah? Dosa kamu. Yang modalin kamu ya. Oke, next case. Sudah dicatat ya titipan saya. Oke, terus. Yang kedua ini jika bisa main di hari Jumatnya, Dokter, ada anak Al-Ghazali usia 2 tahun. Ini dengan TOF, McGun ratio-nya 2,3 dengan rencananya total koreksi, Dok. Ya, fisik. Pasien dengan SPO2-nya 76%, room air, ada cyanosis dan ada clubbing finger, Dok. Untuk core-nya ada murmur. Nah, ini untuk yang cyanotic heart disease. Kamu yang pertama lihat dari fisiknya itu adalah saturasinya itu berapa persen. Kalau saturasi ruangannya itu di bawah 60%, hati-hati. Ya, potensial terjadi suatu spell-spell yang berulang. Sehingga dengan itu kamu bisa membuat suatu plan selanjutnya. Kalau terjadi spell berulang, kamu harus melakukan operasi urgent, ya, urgent operasi. Mungkin total koreksi atau mungkin juga paliatif, tergantung apa yang data yang ditemukan ya. Jadi kalau yang tadi left to right shunt, kalau di atas 95 insya Allah aman. Tapi kalau di bawah 90 hati-hati ya, hati-hati. Kemudian kalau cyanotic, kamu lihat saturasinya kalau sekitar 70-an, 80 ya, itu relatif aman. Artinya aman dari spell-spell. Ya, tapi walaupun begitu, pasien cyanotic heart disease itu adalah satu kelainan yang apa namanya, dengan manipulasi sedikit aja dia terjadi spell, rentan, irritable, ya, terutama pada pasien anak-anak.
bayi misalkan. Nangis dikit dia spell, ya. Itu harus hati-hati. Terus kan? Nih klinisnya dok. Kok ciliknya jindan. Enggak dok. Nah, ini foto sudah tahun 25 Januari, ya. Lebih dari setahun. Ini harus diulang, ya. Harus diulang. Jangan membuat suatu keputusan dengan data yang basi. Terus, Ini TTE-nya dok. ya cukup baru ya. Dan ada yang baru dok. Bulan 5 Oke. kemarin. Ini dengan TOF-nya McGoon ratio-nya 2,0, RPA-nya 0,7, LPA-nya juga 0,7 dok. Half size-nya berapa? Half size-nya Tadi 7 ya. 7. Oke, terus? Ini situs solitus Oke, dengan terus? PVA concordance. Ini juga yang mau ujian harus belajar ini ya, simulasi-simulasi. Oke, view-nya apa, melihat apa view tersebut. Terus, kalau Valo biasanya kan yang dilatasi sama yang itu kan, Valo itu problemnya hanya sebetulnya main problem pada pasien Valo itu ada di kanan. Ya, di kanan itu apa? Terutama ventricle kanan sama arteri pulmonalis. Problemnya di situ sebetulnya, main problem. Sehingga berpengaruh pada kiri, jantung kiri. Ya, terus satu lagi, kamu melihat, coba, ya stop, jalankan. Ini yang mau ujian juga ini ya. Ini kan parasternal long axis ya. Kamu harus melihat septum sama aorta, ya. Artinya kan ada overriding. Kamu harus bisa menghitung overridingnya berapa persen. Karena itu akan menentukan jenis operasinya. Karena kalau lebih dari 50%, dia Dorfi. Kalau kurang dari 50%, dia Valo. Kan begitu. Ya, Valo dengan Dorfi belum tentu sama terapinya. Belum tentu semuanya Dorfi bisa di total koreksi. Ya. Jadi pertama adalah kamu harus jangan keburu menjawab ini Valo. Belum tentu. Kamu harus tahu ini berapa persen overridingnya. Kalau lebih dari 50%, ya Dorfi. Dorfi yang bisa di total koreksi adalah Dorfi Valo type. Ya. Dorfi yang tipe Valo. Ya. Biasanya Dorfi yang kira-kira overridingnya 60%. Ya. Valo type. Oke, terus next. PS berat ya. PS berat infundibular. Oke, terus. RPA-nya Nah, 0,7. ini untuk menghitung McGoon-nya ya. Terus. PE-nya McGoon yang paling bagus diukur jangan bilang Valo. Tapi McGoon yang kamu harus yakin yang apa namanya golden apa golden standarnya untuk mengukur McGoon adalah kateterisasi, ya, bukan echo. Oke, terus ya. Ini sudah dilakukan kateterisasi dok. Didapatkan vena inominata, tidak didapatkan PLSVC. nanti kamu ditanya ini kateternya menuju kemana, dari mana, gitu kan? Kira-kira ini dari mana ini? Hah? Dari vena femoralis. Artinya ini adalah right heart catheterization, ya. Dari vena femoralis ke vena cava inferior, kemudian menuju ke ventricle kanan, ya, atrium kanan, ventricle kanan, terus menyeberang lewat VSD atau dia bisa langsung masuk ke aorta karena overriding, ya, bisa ya, tanpa melakukan left heart catheterization. Jadi kateternya itu lewat celahnya, lewat defek, oke? Terus Di RV ventrikulografinya ini kontras mengisi RV
Ini diukur diameter dari RPA-nya 8,23 dan LPA-nya 8,71. Oke, jadi kamu ya sekali lagi ya ini dah. Ini kamu harus tahu, terutama ujian ya. Ngukur megun bukan di sini, bukan di pangkal, tapi di distal. Di distal. Kamu jangan terkecoh, nanti Dokter Budi Rahmat sering kasih dua, dua ukuran. Di sini sama di bifurkasio. Ya, abaikan yang di bifurkasio, yang kamu pakai yang distal. Oke? Untuk menghitung megunnya. Terus? Ini dari ortografinya tidak didapatkan PDA dan koars rasio. Ada 2 mapca dari aorta ke paru kanan, diameternya 1,8 dan 1,48 dok. Untuk cyanotic heart disease, kamu harus perhatikan pula. Tadi di bacaannya si Sela tadi saya bilang, untuk cyanotic heart disease, terutama yang severe, ya, itu seringkali ada PDA. Kalau nggak ada PDA, ada kolateral, ya, karena memang dia mekanisme kompensasinya. Kalau nggak ada PDA, pasti ada kolateral. Kenapa? Karena untuk mencukupi aliran darah ke paru, ya. Itu ya, paham ya? Oke. Terus dari CAT ini ya, itu juga harus kamu bisa menilai arborisasi dari paru-paru. Kalau dia arborisasinya sampai lebih dari setengah paru, berarti biasanya itu adalah pink fallow. Tapi kalau kurang dari setengah, bahkan cuma sepertiga, itu adalah fallow yang cyanotic heart disease. Ya, kira-kira itu ya. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke, terus? Ini Oke, mulin. mulinnya dok. Gak lengkap ini Tapi mulinnya ya. iya dok. Oke, terus next. Ini buat Untuk ngukur Z-score-nya dokter. Z-score sama LPA sama ya. RPA. Z-score untuk ngukur apa sih? Untuk Kamu harus tahu. Z-score untuk ngukur apa? apakah perlu di patch MPA-nya atau tidak dokter? Ya, sebetulnya ngukur apa sih Z-score itu? Untuk mengukur nilai normal sesuai berat badan sama tinggi badan dari MPA, LPA dan RPA-nya. Sebetulnya untuk ngukur apa? Z-score. Katup, ya. Kondisi katupnya, ya. Kondisi katupnya. Kalau Z-score untuk stenosis pulmonum pada Palu ya untuk memprediksikan kondisi katup pulmonal, ya kan? Apakah dia itu atletik atau dia bisa di preserve, kan begitu. Tapi kalau Z-score untuk tricuspid, ya itu untuk menentukan kecukupan dari katup tricuspidnya. Apakah dia merupakan tricuspid atresia atau bukan? Ya, sering pada kelainan apa namanya tricuspid atresia ya itu kita ngukur Z-score atau kelainan pada apa namanya abstain anomali ya Z-score diperlukan apa ini repairable apa enggak gitu kan pakai Krohn prosedur atau tidak bisa atau harus dilakukan univentricular repair ya jadi Z-score itu untuk mengidentifikasi katup sebetulnya ya. Selain juga akhirnya untuk menentukan ini perlu TAP atau enggak ya. Itu ya. Terus Dari diskusi PPJT tanggal 13 bulan 5, ini sudah memenuhi syarat untuk total koreksi. Dan dari kolateralnya tadi minor, jadi tidak perlu di-coiling. oke. Dia langsung total koreksi. Ya, Ini sudah konsultan. sudah. Sudah dokter. Oke, ada pertanyaan? Oke, jadi rebus saya.
Silakan bimbingan, siapa diatur? Masukkan. Oh ini